Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sakifa Nisrina Asmi dari kelas 9G absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi harmoni dan solidaritas global bab 4 mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pembelajarannya agar dapat menjelaskan arti penting harmoni dan solidaritas global, mengidentifikasi tantangan dalam menjaga harmoni dan solidaritas global, dan terakhir dapat mengembangkan sikap peduli terhadap harmoni dan solidaritas global. Selanjutnya di sini ada peta konsep materi. Bab harmoni dan solidaritas global memiliki 3 subbab, yaitu pertama, harmoni dan solidaritas global bagi bangsa Indonesia yang mencakup pengertian harmoni, lembaga menjunjung harmoni, pengertian solidaritas dan solidaritas global, serta arti harmoni dan solidaritas global bagi Indonesia. Kedua, solidaritas global Indonesia dalam isu global yang mencakup perubahan iklim, arti rasialisme, anti-terorisme, kesehatan global, dan perdamaian dunia. Ketiga, tantangan dalam menjaga harmoni dan solidaritas global bagi bangsa Indonesia yang mencakup modernisasi, globalisasi, dan westernisasi, perang dan perdamaian, serta lingkungan hidup. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum harmonisasi dan solidaritas global. Di alinea pertama, ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Kemudian di alinea keempat, dijelaskan bahwa negara kita punya mandat untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lanjut ke Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap orang punya martabat yang sama tanpa diskriminasi. Tujuannya supaya muncul rasa empati, gotong royong, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga konflik bisa kita hindari. Sekarang kita masuk ke pengertian harmoni. Harmoni adalah proses menghargai dan mempromosikan kesetaraan antar sesama. Intinya, kita hidup berdampingan di masyarakat secara damai tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun ras. Untuk mewujudkannya, ada peran dari berbagai lembaga. Keluarga, menanamkan nilai toleransi sejak dini. Sekolah, melatih kerjasama dan menghargai perbedaan lewat belajar. Masyarakat, melatih kita untuk musyawarah dan hidup rukun. Negara, membuat aturan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Selanjutnya, kita bahas tentang solidaritas. Singkatnya, solidaritas adalah rasa setia kawan dan tanggung jawab bersama dalam kelompok, seperti keluarga atau komunitas. Nah, kalau skalanya diperbesar ke tingkat dunia, namanya solidaritas global. Ini adalah kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah besar yang menyangkut kemanusiaan dan lingkungan dunia. Bagi Indonesia sendiri, harmoni dan solidaritas global itu penting banget. Tujuannya untuk menciptakan keselarasan dan perdamaian dunia. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita mengakui keberagaman sebagai kekuatan dan aktif berkontribusi mengatasi masalah global demi kesejahteraan bersama. Kenapa kita butuh solidaritas global? Karena tantangan zaman sekarang sifatnya transnasional, alias nggak bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara saja. Solidaritas global jadi syarat mutlak untuk mencari solusi masalah yang mempengaruhi seluruh umat manusia, seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan terorisme. Salah satu contoh isu global yang paling nyata adalah perubahan iklim. Ini adalah pergeseran pola suhu dan cuaca dunia dalam jangka panjang. Hal ini terjadi baik secara alami maupun karena aktivitas manusia, terutama sejak adanya revolusi industri, yang dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Pemanasan global ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas seperti gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil, gas metana dari sampah organik,
dan gas CFC dari penggunaan AC maupun kulkas. Biar lebih jelas, kita lihat datanya. Berdasarkan pantauan BMKG, rata-rata suhu di Indonesia periode tahun 1991 sampai tahun 2020 itu sekitar 26,7 derajat C. Tapi di tahun 2024 kemarin, suhunya naik jadi 27,5 derajat C. Ini artinya tahun 2024 jadi tahun terpanas di Indonesia dengan kenaikan suhu atau anomali sebesar 0,8 derajat C. Ini bukti nyata kalau bumi kita memang lagi nggak baik-baik saja. Mengapa kita harus mewaspadai perubahan iklim? Saat ini kita lihat suatu daerah dilanda banjir besar, sedangkan di daerah lain kekeringan. Kemudian beberapa hari panas terik, tiba-tiba hujan turun. Itulah beberapa akibat perubahan iklim, cuaca ekstrim yang sulit ditebak. Apa dampak perubahan iklim bagi kita? Kita semua anak-anak dan remaja memiliki risiko yang lebih besar terhadap perubahan iklim. Bahkan lebih rentan lagi, teman-teman kita, anak perempuan, anak dengan disabilitas, dan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena keterbatasan informasi, komunikasi, dan ruang gerak, sehingga saat terjadi bencana, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelamatkan diri. Perubahan iklim juga meningkatkan penyakit yang disebabkan oleh kuman dan parasit, seperti malaria dan demam berdarah. Ditambah lagi ancaman kekurangan makanan bergizi akibat kualitas lingkungan yang buruk. Banjir, siklon, dan panas ekstrim tidak hanya merusak fasilitas, namun juga menghambat pendidikan, bahkan mengancam jiwa. Selanjutnya, anti-rasialisme. Rasialisme adalah paham atau ideologi yang meyakini bahwa ras tertentu lebih unggul dari ras lain, yang seringkali mengarah pada prasangka, diskriminasi, atau perlakuan berat sebelah berdasarkan ras atau etnis, bahkan bisa menjadi dasar pembenaran untuk penindasan sosial atau politik. Anti-rasialisme adalah gerakan dan praktik aktif untuk melawan prasangka, diskriminasi, dan penindasan rasial dengan cara mengedukasi diri, menentang kebijakan yang tidak adil, mendukung korban, serta membangun kesadaran dan empati untuk menciptakan masyarakat yang setara dan inklusif bagi semua ras dan etnis. Contoh perbuatan rasialisme adalah menghina seseorang berdasarkan warna kulitnya, menolak bergaul atau bekerja sama karena perbedaan latar belakang etnis, memberikan stigma negatif terhadap suatu kelompok berdasarkan asal-usulnya. Selanjutnya, anti-terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terencana dan sistematis untuk menciptakan ketakutan meluas, menargetkan warga sipil atau fasilitas publik dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Anti-terorisme adalah serangkaian tindakan defensif, strategi, dan langkah keamanan yang diambil pemerintah, militer, dan penegak hukum untuk mencegah, menangkal, serta mengurangi kerentanan terhadap aksi terorisme. Sebagai gambaran singkat, Bom Bali 1 tahun 2002 adalah serangan terorisme paling mematikan di Indonesia yang terjadi di kawasan Kuta dan menelan 202 korban jiwa dari berbagai negara. Setahun kemudian, terjadi lagi ledakan di Hotel JW Marriott Jakarta tahun 2003 yang menyasar fasilitas internasional dan menyebabkan banyak korban luka serta meninggal dunia. Yang terakhir, kesehatan global. Kesehatan global merujuk pada isu dan tantangan kesehatan yang melampaui batas-batas nasional, meliputi faktor-faktor seperti penyakit menular dan tidak menular, indikator kesehatan, serta pengaruh budaya dan lingkungan terhadap kesehatan di seluruh dunia. Contoh nyata dari masalah kesehatan global yang kita hadapi adalah penyakit menular seperti tuberkulosis dan yang terbaru adalah wabah mpox. Karena penyakit tidak butuh paspor buat pindah negara,
solidaritas global sangat dibutuhkan untuk memastikan akses obat-obatan dan penanganan medis bisa merata di semua negara. Salah satu organisasi kesehatan dunia adalah World Health Organization, WHO, atau Organisasi Kesehatan Dunia. Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1948. WHO bertujuan memastikan standar kesehatan tertinggi bagi seluruh masyarakat dunia, mengelola darurat kesehatan global, serta menangani penyakit menular dan tidak menular. Perdamaian dunia adalah kondisi global di mana tidak ada perang, konflik bersenjata, atau kekerasan antar negara maupun kelompok. Mencakup terwujudnya stabilitas, hubungan harmonis, kerjasama, dan pemenuhan hak asasi manusia. Perdamaian dunia bukan hanya ketiadaan perang, melainkan situasi aman, adil, dan tenteram. Contohnya adalah misi Garuda, pengiriman pasukan TNI sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB untuk menjaga keamanan di wilayah konflik dunia, serta Konferensi Asia Afrika. Indonesia memelopori Persatuan Bangsa Asia Afrika dan mencetuskan Dasar-Sila Bandung sebagai seruan global untuk menghapuskan penjajahan. Modernisasi adalah upaya atau proses suatu masyarakat yang bergerak menuju perubahan dari tradisional menjadi lebih maju dan efisien dalam berbagai aspek. Dengan modernisasi, masyarakat berharap dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dan mengatasi tantangan zaman yang terus berkembang. Contoh modernisasi di bidang transportasi adalah penggunaan pesawat dan MRT atau Mass Rapid Transit untuk bepergian. Adanya pesawat menyebabkan jarak antar negara yang jauh menjadi mudah dan cepat untuk ditempuh. Contoh modernisasi di bidang informasi dan komunikasi adalah penggunaan smartphone dan internet untuk telepon, berkirim pesan, serta video call. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia juga dapat disiarkan secara langsung atau disebar dengan cepat melalui internet. Contoh modernisasi di bidang ekonomi adalah penggunaan mesin atau robot di pabrik, sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Aktivitas jual beli bisa dilakukan antar kota, bahkan antar negara dengan adanya sistem online. Metode pembayaran menjadi cashless atau tanpa uang tunai, yaitu melalui transfer atau dompet digital. Contoh modernisasi di bidang pendidikan adalah mencari materi belajar melalui internet dan pembelajaran secara online. Materi belajar pun menjadi lebih beragam dan menarik, misalnya berupa video atau game. Contoh modernisasi di bidang pariwisata adalah pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel untuk berlibur secara online. Berwisata ke luar negeri pun menjadi mudah dengan adanya pesawat terbang. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Fenomena ini menghilangkan batas-batas geografis antar negara, menjadikan dunia saling terhubung, bergantung, dan serba cepat. Selanjutnya, karakteristik dari globalisasi. Yang pertama, masalah dunia jadi masalah barengan. Ya, kayak pas COVID-19 nular kemana-mana, atau pas perang Rusia-Ukraina yang bikin harga naik di mana-mana. Jadi permasalahannya itu nggak cuma nempel di satu tempat doang, tapi berasa global. Yang kedua, budaya antar negara makin nyambung. Sekarang gampang banget nih buat kenal budaya orang lain. Tinggal scroll TikTok kemudian main game bareng teman dari negara lain, itu budaya beda negara jadi dekat banget. Kemudian negara jadi saling butuh banget, jadi nggak ada yang bisa jalan sendiri. Indonesia tuh butuh bahan baku dari luar. Kemudian luar negeri pun butuh produk kita. Ekonomi dunia tuh udah kayak satu tim besar, jadi saling support satu sama lain. Yang keempat, jarak dan waktu jadi nggak kerasa. Dulu itu orang ngirim surat tuh lama banget sampainya, tapi sekarang pakai chatting aja udah langsung dibalas. Kemudian kalau mau keluar negeri juga tinggal naik pesawat, nggak kayak zaman dulu ribet banget. Nah, sekarang kita lihat proses terjadinya globalisasi. Jadi globalisasi itu ternyata nggak terjadi secara tiba-tiba.
Globalisasi itu terjadi dengan melalui banyak proses. Kira-kira apa aja ya prosesnya? Yang pertama, globalisasi itu muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah proses awal terjadinya globalisasi. Jadi melalui pengetahuan manusia itu bisa melakukan banyak perubahan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan ini adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, kemudian teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Westernisasi adalah proses adopsi atau peniruan budaya Barat, Eropa dan Amerika Utara oleh masyarakat atau negara lain secara berlebihan tanpa disaring, mencakup gaya hidup, teknologi, seni, dan nilai-nilai sosial. Fenomena ini sering dipicu oleh globalisasi dan modernisasi, yang berpotensi mengikis jati diri budaya lokal dan mengubah pola perilaku masyarakat. Berikut ini pengaruh dan dampak buruk dari westernisasi. 1. Berubahnya perilaku masyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat akibat westernisasi. Misalnya karena tayangan televisi, adegan dalam film Hollywood, musik, majalah, media sosial, dan aplikasi berbagi video. Faktor-faktor tersebut dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, seperti adanya internet dan smartphone. Dengan demikian, masyarakat semakin mudah melakukan komunikasi dan mengakses informasi. Sebelum adanya pengaruh westernisasi, masyarakat masih bertingkah laku sesuai norma, kebiasaan, dan budaya lokal. Namun, setelah mengenal budaya Barat, perilaku masyarakat perlahan-lahan mulai berubah. Dimulai dari cara makan, gaya berpakaian, hingga gaya berbicara. 2. Budaya lokal semakin ditinggalkan. Budaya yang berasal dari Barat dipandang sebagai budaya yang paling baik dan progresif menjadi faktor pemicu lunturnya jati diri bangsa. Masyarakat perlahan-lahan mulai menghilangkan dan meninggalkan unsur kebudayaan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bahasa daerah, gotong royong, musyawarah, dan sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Contoh budaya lainnya yang sudah jarang terlihat adalah tarian, lagu, dan musik tradisional. Unsur budaya lokal yang kian jarang terlihat adalah adat istiadat atau tradisi dalam upacara pernikahan. Mayoritas kaum muda zaman sekarang lebih menyukai hal-hal yang praktis dan efisien. Hal tersebut tercermin dalam budaya pernikahan orang Barat yang terasa lebih sederhana tanpa persiapan yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, konsep pernikahan ala Barat saat ini sangat digandrungi dan menjadi pilihan masyarakat. 3. Perubahan gaya hidup. Secara sosiologis, cara hidup atau gaya hidup diartikan sebagai cara mengekspresikan diri melalui berbagai aktivitas, minat, dan opini, khususnya yang berkaitan dengan citra diri. Gaya hidup masyarakat yang tadinya masih bersifat tradisional, kini menjadi semakin modern sebagai dampak adanya globalisasi dan westernisasi. Masyarakat mulai melepaskan sejumlah tradisi atau kebudayaan lokal yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa gaya hidup Barat yang saat ini menjangkiti masyarakat, diantaranya mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak baik bagi kesehatan, terdapat pasangan kekasih yang tinggal satu atap meskipun belum ada ikatan pernikahan, hadirnya berbagai aplikasi belanja online yang menawarkan beragam produk dan promo yang memicu masyarakat menjadi konsumtif atau boros. Perang adalah aksi fisik dan non-fisik yang intens antara dua atau lebih kelompok manusia, yang menggunakan kekerasan untuk mendominasi wilayah yang dipertentangkan atau sebagai naluri manusia untuk mempertahankan diri. Perdamaian adalah kondisi harmoni, aman, dan tenteram yang ditandai dengan ketiadaan perang, kekerasan, atau konflik sosial. Perdamaian melibatkan ketenangan hati, internal, dan stabilitas sosial, eksternal. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang saling mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak positif lingkungan hidup adalah peningkatan keanekaragaman hayati, meningkatkan kesehatan fisik dan kesejahteraan mental, pencegahan penyakit, peningkatan produktivitas, menyediakan sumber daya. Dampak negatif lingkungan hidup adalah deforestasi dan degradasi lahan, perubahan iklim dan pemanasan global, konflik sosial, bencana alam,
pencemaran udara, tanah, dan air. Nah, itulah pembahasan materi harmoni dan solidaritas global. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika ada kesalahan.